Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini, Selasa 27 Juli 2021, hanya di SCTP 1 untuk semua. Terlihat di rumahnya Neratu, si Brokokroni memanggil Neratu sama Lipia untuk melihat mobil mewahnya sudah kembali. Singkat cerita, Neratu sama Lipia juga mengikuti si Roni keluar. Pas di luar memang benar mobilnya sudah kembali. Lalu Neratu juga dia masuk lagi ke dalam. Pas keesok harinya si Brokokroni sudah pulang kerja dari kantor, tiba-tiba datanglah suruhan dari dealer mobil. Dia karena mau mengambil mobilnya si Brokokroni karena tidak menyetoran, udah lama tidak disetoran. Lalu si Lipia juga sangat kaget dan dia juga teriak kepada suaminya. Dan di sini juga Neratu juga sangat murka dan geram banget kepada si Brokokroni. Kamu itu tidak rubah-rubah, Roni. Sudah dikasih kepercayaan sama saya, kamu malah tidak dimanfaatkan, tidak benar. Saya akan mencabut semua yang sudah dikasihkan sama saya, kata Neratu kepada si Brokokroni. Si Roni juga dia sudah gelisah dan panik dan kaget, dan dia juga mohon-mohon kepada Neratu. Dia langsung sujud-sujud memegang tangannya Neratu. Dia minta maaf supaya jangan dicabut semua yang sudah dikasihkan kepada dirinya. Saya tidak akan merubah keputusan saya akan mencabut semua yang sudah dikasihkan sama kamu, kata Neratu. Tiba-tiba Neratu juga pening kepalanya dan dia juga langsung masuk ke dalam. Lalu si Brokokroni juga dia mau masuk ke dalam, tiba-tiba didorongin oleh istrinya yaitu si Lipia. Dan di sini juga suruhan dari dealer mobil juga dia memanggil si Brokokroni. Mana kunci mobilnya, Roni? Kata suruhan dealer mobil itu, dan si Brokokroni juga dia mengasihkan kunci mobil itu. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Dewa. Di sini Dewa yang lagi udah dari luar. Pas dia duduk lagi ngobrol, di sisi lain Lucky yang dia penasaran melihat CCTV yang ada di kantornya. Dia juga sangat kaget dan dia juga langsung menelepon Dewa sudah melihat CCTV. Lalu Lucky juga telepon Dewa dan dia juga ngomong kepada Dewa, sekarang sudah ketahuan yang nyusup ke kantor kita, Dewa, kata Lucky. Lalu Dewa juga ngomong kepada Lucky, siapa yang nyusup ke kantor kita, Lucky? Kata Lucky bilang kepada Dewa, yang nyusup ke kantor kita adalah si Kelvin sama si Alia, si Hile Datel. Dewa tidak sadar bahwa ada Pasha di depan pintu. Dia mau menjenguk dia sambil bawa buah-buahan. Dia juga senang mendengar berita ini dan dia juga tidak jadi masuk, dan buah-buahan itu juga ditaruh di luar dan dia langsung pergi menuju ke rumahnya si Kelvin. Lalu Dewa juga keluar, dia melihat buah-buahan di kursi. Ini pasti buah-buahan dari Pasha, kata Dewa. Kenapa Pasha tidak masuk dulu, kata Dewa sambil mengambil buah-buahan itu. Lalu Pasha juga dia sampailah ke rumahnya si Kelvin. Dia juga menggedor-gedor pintu Bu Sari, dan Bu Sari lagi di depan. Dia sangat kaget dan dia juga langsung memanggil Pasha. Ada apa Pasha, kata Bu Sari ke anaknya. Lalu Pasha juga dia menghampiri mendekati ibunya. Ada apa Pasha, Kelvin dan si Alia tidak ada, kata Bu Sari. Lalu di sini lagi Pasha ngobrol sama Bu Sari sama mamanya bahwa si Kelvin dia jahat lagi kepada Dewa. Di sisi lain si Kelvin dan si Nurus Tunjung, si Alia, si Atel baru sampai ke rumah. Dia juga ada apa lagi Pasha kesini, kata batinnya si Kelvin. Lalu Pasha juga dia pergi dari hadapan Bu Sari. Tiba-tiba pas dia mau pergi, dia disegat sama si Kelvin. Ada apa lagi kamu datang ke sini, Pasha, kata si Kelvin. Terlihat Pasha juga sangat geram kepada dirinya karena sudah tahu bahwa yang masuk dan mencuri harta-hartanya di kantor Dewa adalah dirinya.
Terjadilah di sini perkelahian antara Pasha sama si Kelvin. Tiba-tiba ada ngelewat di sini, ada Pak RT. Lalu si Nurus Tunjung si alias Yatul juga dia memegang pipinya si Kelvin, suruh melihat ke kanan karena di sana Pak RT. Karena dia itu si Kelvin sama si alias Yatul pura-pura menjadi suami istri karena supaya tidak diusir si alias Yatul dari rumahnya. Lalu si Nurus Tunjung si alias Yatul juga dia memeluk si Kelvin dan juga bilang kepada Pasha, saya itu sudah menikah sama si Kelvin. Lalu Pasha juga dia kaget senang, saya tidak mungkin, itu terserah kamu mau menikah mau gagal, saya tidak percaya, Alia, kata Pasha sambil meninggalkan dirinya. Lalu di sisi lain ke malam harinya di sini si Kelvin mundar-mandir kayak istrikaan. Lalu si alias Yatul juga dia ngomong kepada si Kelvin, kamu itu Pak Kelvin diam, saya lagi kerja, saya pening, kata si Nurus Tunjung si alias si Yatul. Bagaimana saya mau tenang? Pasha pasti mengatakan kepada semua orang saya sudah menikah sama kamu, kata si Kelvin. Itu kesalahan Pak Kelvin, kata si Nurus Tunjung si alias si Yatul. Itulah kecerobohan Pak Kelvin membuat Pak Kelvin pening sendiri. Lalu pas dia lagi duduk, tiba-tiba si Kelvin ngomong, amit-amit saya harus punya istri kayak kamu, kata si Kelvin kepada si Nurus Tunjung si alias si Yatul. Lalu si alias Yatul juga dia menghampiri mendekati si Kelvin sambil menjewer telinganya si Kelvin. Lalu di sisi lain di rumahnya Dewa lagi disuapin oleh Nana, tiba-tiba didatangin dihampiri oleh Bu Farah. Bu Farah juga langsung ngomong karena Dewa sudah mulai sehat. Bu Farah ngomong kepada Dewa, saya sudah punya bukti tapi belum banyak buktinya bahwa kamu itu adalah anak dari Papa Rama Buana, kata Bu Farah kepada Dewa. Tapi buktinya itu ada di HP Benny yang di rumah sakit bareng sama kamu yang sudah meninggal, tapi HP-nya tidak ada, dia ketinggalan di rumah sakit, kata anaknya, kata Bu Farah kepada Dewa. Tiba-tiba Nana ngomong kepada Bu Farah, mah saya waktu itu saya menemukan HP di ruang tunggu dan dikasihkan ke sapam penjaga. Lalu Bu Farah juga ngomong kepada Dewa dan Nana, kita harus langsung cepat ke rumah sakit untuk mengambil HP itu karena bukti ada di HP itu, kata Bu Farah. Lalu di sisi lain di rumah sakit anaknya Benny sudah sampai ke sapam penunggu itu mau mengambil HP ayahnya. Singkat cerita HP ayahnya juga dibawa oleh anaknya. Pas dia lagi melamun, lagi ngobrol, dia lagi melamun, tiba-tiba dipanggil oleh Bu Farah. Bu Farah sudah sampai ke rumah sakit. Malah anaknya Benny juga lari karena sudah diomongin oleh Arman, dijelek-jelekan oleh Arman bahwa jangan sampai dekat-dekat sama Bu Farah. Pas dia lari dan dia juga nyumput di pinggir. Lalu Bu Farah juga hampir kehilangan jejak dan tiba-tiba mungkin harus ketemu. Pas anaknya Benny mau keluar dari persembunyiannya, di belakang dipegang oleh Bu Farah. Langsung HP-nya juga diambil oleh Bu Farah. Lalu Bu Farah juga dia langsung pergi dari hadapan anaknya Benny. Lalu anaknya Benny juga ditelepon oleh Arman yang lagi nunggu di luar di mobil. Lalu anaknya Benny ngomong HP-nya diambil lagi sama Bu Farah. Terlihat Arman juga sangat kaget dan terkejut dan dia juga turun untuk masuk ke dalam rumah sakit. Lalu Bu Farah dia lagi ngomong kepada Dewa bahwa HP-nya sudah dapat lagi. Disinilah bukti mengembalikan nama mama dan nama kamu adalah anak dari Rama Buana. Semua ada di HP ini, kata Bu Farah kepada Dewa. Tiba-tiba pas lagi ngobrol datanglah Arman mengambil langsung dari tangannya Bu Farah HP itu dan dikasihkan oleh Arman kepada anaknya Benny. Lalu Arman juga ngomong kepada Bu Farah
kamu itu jangan mengambil hak orang lain, kata Arman kepada Bu Farah. Terjadilah di sini cekcok antara Bu Farah sama Arman. Lalu tiba-tiba pas lagi cekcok, Nana juga ngomong kepada Arman, kalau benar itu ada rahasia besarnya di HP itu, kita lihat sama-sama supaya tidak ada kesalahpahaman, kata Nana ngomong kepada Arman. Kalau enggak kita tes DNA aja, kata Nana kepada Arman. Arman juga dia sangat kaget dan terkejut mendengar pembicaraan Nana. Dia dalam hatinya, kalau benar di tes DNA pasti memang saya kalah, kata Arman dalam batinnya. Lalu singkat cerita terjadilah ribut lagi antara Arman sama Bu Farah, dan Arman juga nyangkoyot di juru dibantingkan oleh Bu Farah. Lalu Bu Farah juga merebut lagi HP dari anaknya Benny. Pas mau diambil tiba-tiba semua jatuh, dan anaknya Benny juga jatuh dan Bu Farah juga jatuh. HP itu jatuh, pas jatuh HP itu dia jatuhnya pas di depannya si Nurus Tunyung, si alias si Hileud Atel. Nah, itulah ulasan prediksi buku harian seorang istri untuk malam ini Selasa 27 Juli 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.